Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagi seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Sungguh baik Engkau Bapa. Yesus, Engkau Allah yang kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu. Setiap kami diberkati,
Setiap kami dibebaskan. Kami yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Tuhan, tangan-Mu yang menjamah setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian, ya. Satu lagi, kita memuji Tuhan, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, anak-anak, ya semuanya kalau mau bergoyang silahkan. Karena di saat kita memuji Tuhan, bergoyang bagi Dia, wow, surga bumi bergetar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Pastinya lagi. Ya. Haleluya. Masih ingat lagu ini? Praise the Lord. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yeah. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Ya, haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Katakan sama-sama, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yeah, kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama mau tinggikan Dia, kita mau katakan suka-sukamu Tuhan sajalah. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Ya, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Biarlah suka-suka Tuhan saja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan bersama keluarga, bukan? Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita. Kita buka telinga kita, mata rohani kita biar melihat kebesaran Tuhan. Puji nama Tuhan.
Kita nyanyikan pujian ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan, Oh Allah, perisai kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Engkaulah perisaiku, katakan saat badai hidup, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Adapun Allah jalannya sempurna, Bapak Ibu. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang takut akan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menopang hidup kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan tanah hati kami. Sucikan, kuduskan pikiran kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Lodi Sairang, di saat menyampaikan firman Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan.
Puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Saya merasa bahwa saya seperti berada di di rumah sendiri, karena mungkin selain kita memang sudah terbangun sebagai bagian dari tubuh Kristus, sehingga rasanya satu dengan yang lain kita sama-sama benar-benar terikat ya. Pada pagi ini terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan. Saya ingin bicara tentang perumpamaan tentang lalang yang tumbuh di antara gandum. Isi perumpamaan tersebut kita akan baca bersama-sama dalam Matius pasal 13. Kita akan baca ayat 24 sampai ayat 30. Matius 13 Matius 13 ayat 24 sampai ayat 30. Kalau sudah dapat, saya ingin semua kita memperhatikan Alkitab, begini bunyi firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain yang kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan tabur di ladang Tuhan? Dari mana? Dari manakah ladang lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hambanya itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Secara umum pasti kita sudah punya gambarannya tentang perumpamaan ini. Bahwa ada Tuhan yang baik menabur benih gandum. Namun pada malam waktu semua orang tidur, pada saat orang lengah, tidak memiliki tingkat kesadaran yang baik, datanglah musuh, menabur benih lalang. Kemudian memang dalam ayat 36 dan seterusnya kita bisa temukan di sana bahwa dijelaskan musuh itu adalah iblis yang menabur lalang. Dan kemudian ketika gandum mulai tumbuh, bersamaan dengan itu juga lalang tumbuh. Jadi gandum tumbuh, lalang tumbuh. Dan akhirnya si hamba-hambanya ini berkata kepada tuannya, apa kita cabut aja lalang itu? Tentunya jangan, nggak perlu dicabut. Karena kalau dicabut lalangnya, gandumnya ikut tercabut. Jadi tunggu aja sampai waktu penuaian. Nah, itu kurang lebih rangkuman atau ringkasan perumpamaan. Tentu saudara, kita harus sadar, mengerti dan paham. Yesus menyampaikan perumpamaan dengan dua maksud. Supaya perumpamaan itu mudah dimengerti bagi kita yang memang hidup dalam kerajaan Allah. Dan yang kedua, perumpamaan itu diberikan oleh Yesus supaya kita bisa memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang maksud yang sesungguhnya. Itulah dua tujuan perumpamaan yang disampaikan.
Memang perumpamaan itu tidak untuk yang lain, tidak untuk umum, hanya untuk mereka yang memang kesehari-hariannya sudah hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan perumpamaan ini diberikan supaya akhirnya setiap orang yang hidup dalam kerajaan surga, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran, akan lebih mengerti dan memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang maksud tujuan dari perumpamaan tersebut. Dalam hal ini, pada waktu Yesus menyampaikan perumpamaan, itu juga ditujukan kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Yang menarik di sini juga adalah Yesus selalu memberikan perumpamaan dari kehidupan diambil dari hal-hal yang terjadi sehari-hari. Ya, ini bukan perumpamaan yang pertama. Yesus begitu banyak sekali, paling tidak kalau saudara baca Injil Matius saja itu lebih dari 24 perumpamaan. Dari Matius pasal 5, umpamanya Yesus sudah Yesus mulai bilang tentang garam, kamu adalah garam, ya kamu adalah terang. Itu kan sebuah perumpamaan, sebuah analogi yang menggambarkan siapa kita. Dan bagi orang yang di luar kerajaan Allah, di luar Kristus, sulit memahami. Tapi bagi kita mudah memahaminya, cepat sekali memahaminya. Apa yang dimaksud dengan garam, apa yang dimaksud dengan kamu adalah terang dunia. Di antara sekian banyak perumpamaan itu, saudara, ini salah satu perumpamaan yang saya sampaikan tentang alam dan gandum. Nah, dari perumpamaan ini, saya ingin mengajak saudara memperhatikan ada 3 bagian, atau saya menyebutnya dengan 3 kebenaran yang akan kita lihat dari isi perumpamaan ini. Yang pertama tentang gandum, yang kedua tentang lalang, yang ketiga tentang waktu menuai. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu dari isi kebenaran ini. Yang pertama tentang gandum. Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada Tuhan yang sedang menabur benih yang baik, dan benih yang baik itu adalah gandum. Ladangnya tentu dia tidak menabur di tempat yang bukan miliknya. Dia menabur di ladang yang merupakan miliknya. Tidak mungkin dia menabur di ladang orang lain. Pasti dia menabur di ladang miliknya. Ladang itu adalah saudara dan saya. Gereja Tuhan. Semua jemaat kita bagikan ladang. Dan benih yang baik itu yang ditabur oleh Tuhan kita. Majikan kita. Pemilik ladang. Pemilik saudara dan saya. Yaitu Yesus. Percayalah saudara bahwa Yesus selalu memberikan atau selalu menabur sesuatu yang baik. Benih yang baik. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Sekalipun hari ini mungkin ada di antara saudara yang merasa kayaknya salah nih hidup gue nih. Kayaknya kok begini mulu. Saya mengalami juga hari-hari ini beberapa jemaat juga seperti berteriak, kok kayaknya Tuhan salah. Rasanya sulit hari-hari ini. Tapi saya mau katakan Tuhan tidak pernah menabur benih yang jahat. Tuhan selalu melakukan yang baik. Segala yang baik datang dari atas. Diberikan oleh Bapa segala terang, daripadanya tidak ada bayang-bayang perubahan. Artinya kita percaya bahwa Tuhan nggak pernah salah. Sekalipun hari ini kita mengalami sesuatu yang nggak baik. Sekolah Alkitab Pantekosta, sekolah Alkitabnya Pak Mervin, itu dibuka, dimulai. Dan ini kita mulai melakukan interview, ya, dan kemudian dimulai adakan membuka ruang konseling di awal sekolah yang seperti itu. Jadi setelah interview, dari begitu banyak interview, ada satu interview yang kebetulan saya hadir dalam interview tersebut. Dia seorang pemudi, ya, anak pendeta. Kemudian dia ditinggal pergi
oleh papanya dan mamanya meninggal dunia karena COVID. Kemudian waktu masuk di Blue Room, masuk di ruang konseling, kebetulan yang konseling istri saya. Nah, waktu itu sebenarnya saya siap-siap mau menghentikan istri saya karena istri saya kebetulan agak enak banget, tiba-tiba dia masuk. Jadi akhirnya di ruang Zoom itu saya nggak ikut, tapi saya dengar. Saya lihat semua cerita yang keluar dari mulut pemudi ini. Papa mamanya pendeta, gembala sidang, merintis sidang, dan bulan Juli tanggal 3, tanggal 4 begitu ya, papanya meninggal. Mamanya meninggal. Dan 3 hari kemudian tanggal 6 atau tanggal 7, papanya meninggal. Dia juga COVID. Ya, itu dia cerita ya sampai nangis ya enggak. Dia seperti berteriak, Tuhan, salah kayaknya. Kenapa kok papaku mati, meninggal karena COVID, dan ini yang dia cerita ya, sampai nangis. Saya nggak punya kesempatan memakaikan baju yang baik buat papa saya. Yang saya tahu papa saya itu dibungkus aja. Saya nggak beri, masa Tuhan ngasih saya kesempatan untuk memakaikan pakaian, memberikan pakaian, karena dia COVID. Dan waktu berjalan dia begitu sedih kehilangan papa dan mamanya. Dan waktu dia pemeriksaan berikut, dia di PCR dia negatif, tapi dia masih sesak. Tapi karena sudah negatif, dia dipaksa keluar. Kenapa dia dipaksa keluar? Karena begitu banyak orang mau masuk rumah sakit. Rumah sakit waktu itu penuh. Bulan-bulan Juli kan sudah tahu ya, sampai akhirnya PPKM-nya dibuat oleh pemerintah karena padat sekali. Dan akhirnya saudara dia harus pulang, tapi dia sesek. Waktu dia sesek saudara, dia cari oksigen, nggak dapat. Hari pertama nggak dapat, hari kedua tambah sesek dia, tambah sulit. Dan di saat-saat seperti itu dia berteriak sama Tuhan, Tuhan kenapa saya jadi seperti ini? Seolah-olah dia berpikir, udah di papa meninggal, mama meninggal, sekarang giliran aku udah mati. Tiba-tiba ada satu orang telepon, kamu katanya butuh oksigen. Iya, Ci. Ini nih kamu kesini. Saya udah telepon, kamu hubungin segera sekarang, tinggal 1. Dan dia datang, tinggal 1, dia pakai, dan puji Tuhan, dia bisa sambung hidup. Dan ketika dia mulai bernafas, dia berteriak, Tuhan kenapa engkau ambil? Aku belum bisa terima. Dan dia dengar suara Tuhan begini. Kamu kan minta papa sembuh, mama sembuh. Sekarang mereka sudah sembuh. Mereka sudah sehat. Cuma mereka bersama denganku. Saudara, itu menurut ceritanya, saya sharing sedikit lah bahwa kadang-kadang kita nggak bisa terima, saudara, keadaan yang nggak baik menimpa kita. Kenapa ya Tuhan ekonomiku makin turun? Kenapa ya Tuhan usahaku makin turun? Kenapa ya Tuhan pemasukanku makin turun? Saudara, Tuhan itu nggak pernah salah. Hari ini mungkin saudara belum mengerti. Tapi ada waktu di mana saudara mengerti dan saudara paham bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dia selalu benar. Dia tidak pernah menabur benih yang jahat. Dia selalu menabur benih yang baik. Nah, ketika kita menabur benih yang baik, ketika Tuhan menabur benih yang baik, kita harus menerima itu sebagai sesuatu yang ilahi. Sesuatu yang datang dari surga. Hari ini, kalau saudara, kita sudah sampai 2 bulan ya, seperti ini mungkin. Kalau saudara di Zoom, kalau di tempat ini lewat YouTube, jadi emang lagi interaksi gitu ya. Kita sudah bulan ini. Kalau saudara melihat firman yang saudara dengar, itu sebagai benih yang datang dari surga. Percayalah saudara, satu saat benih itu akan bertumbuh dan satu saat benih itu akan berbuah baik. Maka setiap benih ilahi, setiap apapun, tentang melalui firman, melalui pengalaman hidup, percayalah Tuhan nggak pernah salah. Percayalah Tuhan selalu melakukan yang terbaik buat saudara. Dan jangan biarkan
jangan biarkan. Benih lalang, jangan biarkan sesuatu yang bukan dari Tuhan, bukan dari surga, berusaha mempengaruhi saudara, berusaha menguasai saudara. Jangan. Pastikan hanya benih firman. Mungkin sebagian dari kita tahu lah tentang Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Kita tahu ayat itu, ayat yang mungkin saudara kenal benar ya. Berbahagialah orang yang tidak duduk di kumpulan pencemooh, betul ya saudara, yang tidak berdiri di kumpulan orang berdosa, yang kesukaannya yang berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi nggak menerima nasihat orang fasik. Saudara nggak mau benih yang jahat, saudara hanya mau benih yang ilahi, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa yang terjadi ketika benih itu tertanam masuk ke dalam? Memang saudara, waktu benih itu tertanam, terkubur, ya, seperti tidak terlihat apa-apa. Tapi percayalah, setiap benih yang saudara terima, itu akan seperti pohon, itu dia bilang, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya pikir ini berhubungan dengan benih. Seberapa jauh saudara mempercayai firman Tuhan. Seberapa teguhnya saudara akan firman Tuhan. Maka kalau kita lihat umpamanya dalam Yesaya 17 Yesaya 15 ya, ayat 5, ayat 7 gitu ya. Itu kan jelas orang yang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, yang bergantung kepada Tuhan. Ya, saya ingin kita baca ayat ini ya. Karena menurut saya ayat ini seringkali kita tahu tapi kita lupa gitu ya. Yesaya 15 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya buka Yeremia kok Yesaya. Maaf. Ya, Yeremia 15. Itu salah Yeremia, maaf. Saya bukan Yesaya. Yeremia 15. Nah, itu. Coba lihat ayat nah, saya lihat pakai tafsir dulu. Nah. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 sorry. Ayat 7 ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya pada Tuhan. Ketika kita menerima benih ilahi, kita mempercayai Tuhan, artinya kita mulai mengandalkan Tuhan, kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan. Itu tanda ketika benih itu benar-benar tertancap, tertanam, nggak bergeming, dia begitu masuk ke dalam, dia tertancap, dia mengandalkan Tuhan, dan dia nggak akan lagi menaruh harapannya kepada yang lain, dia hanya menaruh harapannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika benih itu tertancap, benih gandum itu tertancap, dia akan seperti pohon di tepi aliran air, yang merambat akarnya ke tepi batang air yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun, yang tidak khawatir dalam tahun kering.
Artinya saudara, nggak perlu ada kekhawatiran lagi. Ini indikasi sebenarnya harus saudara sadari. Kalau seandainya saudara masih khawatir dengan tahun-tahun yang kering, maaf saudara, jangan-jangan saudara belum benar-benar, menurut saya belum benar-benar benih ilahi itu tertanam di dalam diri saudara. Karena kalau benih ilahi itu tertanam di dalam diri kita, kita tidak akan pernah khawatir dengan tahun-tahun yang kering. Tidak, ya. Bahkan yang terjadi adalah ketika benih itu tertancap, yang terjadi adalah kita tidak akan berhenti menghasilkan buah. Itu jelas sekali, tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa? Karena benihnya masuk ke dalam, karena benihnya tertancap. Ya, artinya cepat atau lambat, menurut waktunya Tuhan, saudara akan berbuah, dan pada saat saudara berbuah, saudara tidak akan pernah berhenti berbuah. Saudara nggak akan pernah berhenti melakukan yang baik. Saudara nggak akan berhenti untuk taat. Saudara nggak akan berhenti untuk setia kepada Tuhan. Saudara nggak akan pernah berhenti untuk mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Kita berusaha, harus. Berjuang, harus. Jangan menyerah. Benar. Tapi akhir dibalik semua itu tetap mengandalkan Tuhan. Tetap bergantung kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan saja kita akan melihat, kita nggak akan khawatir, kita tidak akan berhenti menghasilkan buah. Maka bagian yang tidak kalah penting hari ini yang kita belajar sama-sama adalah pastikan yang hadir di pikiran kita, yang hadir di perasaan kita adalah benih ilahi. Karena kalau benih ilahi, benih dari surga itu akan menghasilkan buah. Sehingga beda, saudara. Berisi. Jadi Kristen itu harus Kristen yang berisi. Enggak sombong, enggak enggak pelit gitu ya. Enggak suka marah-marah, enggak suka kecewa, enggak gampang bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita benar-benar sudah memiliki benih ilahi itu, gandum itu, kita taruh pengharapan kita, kepercayaan kita nggak goyah sedikit pun, benar-benar mempengaruhi hati dan pikiran kita. Dan itu, saudara, yang akan membuat saudara terus bertumbuh seperti pohon. Sementara kalau kita lihat kebenaran yang kedua, tentang lalang. Jelas sekali, saudara, di tengah-tengah kita menikmati kebenaran firman Tuhan, ada juga kuasa jahat ya, dari dunia ini juga menabur benih lalang. Nah, hasilnya apa? Jelas bedanya benih lalang itu ya, saudara. Bedanya nggak berisi. Kalau lalang itu nggak ada isinya, ya, nggak ada buahnya. Sementara kalau gandum itu berisi. Saya nggak tahu, saudara mau jadi Kristen yang berisi atau Kristen lalang. Ya hanya sekedar aja, yang penting kelihatan lah. Dan ini terjadi di mana? Di dalam sebuah komunitas, sama-sama di sebuah ladang yang sama. Kalau ladang ini adalah Moria Blessing Family, artinya di Moria Blessing Family ini saya mesti bilang ada yang gandum, ada juga yang lalang. Nah, kita mesti berjuang benar bahwa kita ini bukan lalang, saudara. Lalang artinya benar berisi. Ya. Lalang itu, saudara, itu Yeremia 17 tadi ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Terkutuk, firman Allah bilang. Artinya ada sesuatu yang benar-benar Tuhan gak suka. Ketika firman Allah berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan. Nah, ini yang paling penting. Yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tidak semua orang di dalam gereja, pengikut Kristus, hatinya dekat dengan Tuhan. Makanya pergumulan kami ya, kalau saya bicara mewakili pendeta hamba Tuhan hari-hari ini, ingin terus memastikan bahwa jemaat itu nggak jauh dari Tuhan. Walaupun kita nggak pernah bertemu, tapi kita mesti pastikan bahwa kita ini bukan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Karena kita nggak mau jadi lalang.
yang kosong, ya, yang nggak berisi, gitu. Sebuah benih yang duniawi, dan itu selalu ada ya, benar nggak sih saudara? Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita selalu sadar tuh, benih firman kita dapat hari ini, benih ilahi kita dapat hari ini. Pulang keluar, selesai Zoom ini selesai, benih yang duniawi muncul, ya, ada kerjaan, ya, mulai mikirin yang jahat, mulai lakukan sesuatu yang nggak benar. Artinya benih ilahi itu, saudara harus benar-benar berjaga, karena tidak semua, maksud saya tidak selamanya saudara itu, sekalipun saudara berjemaat dekat dengan gereja, tidak menjamin loh saudara itu bebas dari benih yang jahat. Ya. Coba saya ngajak saudara lihat Matius pasal 16. Matius 16 itu ya saudara, ya, ayat 13 sampai ayat 16, ayat 17 ya. Matius 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Terus jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang bilang, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, bahkan puas semua nabi-nabi. Tapi kemudian Yesus bertanya kepada Simon. Tapi Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan tiba-tiba, saudara, Yesus tanya kepada murid-muridnya, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Jadi waktu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu bukan datang dari manusia. Itu benih ilahi yang datang kepada Simon bin Yunus atau Simon Petrus. Langsung diterima, dan langsung Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Datang langsung terima benih ilahi. Artinya saudara, hari ini saya yakin semua kita mendapatkan benih gandum. Tapi ingat baik saudara, kemudian kita lihat beberapa ayat selanjutnya. Kita baca ayat 21. Nah, beberapa waktu saat kemudian, pada waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Setelah dia bicara soal gereja dan sebagainya, murid-muridnya, oh dia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Petrus menarik Yesus. Waduh, ini rohani banget. Ke samping, menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Sampai di situ kita lihat rasanya kalimatnya Petrus baik banget. Benar-benar, janganlah menimpa Yesus. Menimpa, enggak, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Tapi alangkah terkejutnya. Ayat selanjutnya, maka Yesus berpaling kepada Simon Petrus berkata, enyahlah habis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dengan cepat benih lalang masuk di pikiran seseorang. Pada saat kita mulai menggunakan pikiran kita, tidak lagi menggunakan pikiran Allah, pikiran manusia, pandangan manusia, pandangan orang, tidak lagi menggunakan pandangan Allah, saat itu kita adalah lalang. Maka kita harus pastikan jangan sampai ada benih lalang tumbuh dalam hidup kita. Biarlah setiap hari, setiap saat, setiap waktu hidup kita hanya mau dan terus mau menyenangkan hati Tuhan, mencari pemikiran Tuhan. Dan itu kan yang saudara bisa lihat di Taman Getsemani, apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berdoa, ya, begitu beratnya dia berdoa,
Ya, begitu luar biasanya dia berdoa sampai banyak titik-titik keringatnya menjadi titik-titik darah. Kenapa, saudara? Karena begitu beratnya harus dia jalani. Tapi kemudian dia bilang begini kan, saudara tahu bahwa bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Ketika kita belajar untuk ikut maunya Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan pikirkan? Sebenarnya kita sedang belajar untuk menerima benih gandum, menerima benih ilahi, dan percayalah saudara, cepat atau lambat saudara akan menerima buah hasil dari apa yang saudara yakini dan apa yang saudara percayai sepenuhnya dari Tuhan. Mari kita lihat kebenaran yang ketiga. Kebenaran yang ketiga kita bisa temukan dari kebenaran ketiga tentang waktu penuaian. Saudara, Tuhan dia nggak usah biarin aja dia tumbuh bersama-sama. Biarkan saja. Karena akan tiba waktunya. Ya. Dan yang menarik kalau saudara perhatikan di Matius 13 tadi, biar ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama pada waktunya. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikatlah dan buang. Yang pertama-tama Tuhan akan berurusan dengan lalang. Pertama kali Tuhan akan berurusan dengan lalang. Kumpulkan lalang dulu, ikat perangkat-perangkatnya, bakar. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan itu lupa dengan apa yang sudah lakukan, sehingga Tuhan memaafkan. Segalanya diperhitungkan. Segala sesuatunya Tuhan itu maha baik, pengampun. Tapi kalau saudara tetap memutuskan diri untuk menjadi lalang dalam hidup saudara akan berhadapan dengan hal ini. Dan ini sesuatu yang pasti. Hari ini, saudara, sebenarnya kita gereja Tuhan sedang masuk dalam masa-masa penyaringan. Saudara mau jadi lalang atau gandum, saudara mau berisi atau kosong, saudara mau menjadi sesuatu yang berkenan di hati Tuhan atau tidak, saudara akhirnya kita yang tentuin keputusan di depan saudara. Hari ini umpamanya ya saudara, saya tahu ya ada jemaat yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan waktu untuk ibadah, walaupun hanya Zoom meeting, mereka udah siapkan hati, siapkan ini udah siap ya. Ada di jemaat saya, saudara, kebanyakan 6:30, jam 8 duduk manis ya di ruang tamunya. Artinya tapi ada juga yang bangun tidurnya tepat diukur pas jam 9. Ada juga gitu ya. Atau juga nggak ada yang lihat gitu. Itu nggak ada, ya itu kan artinya kembali ke kita. Kita lah yang menentukan. Ya, ada yang mengikutinya sambil serius ya. Tapi ada juga yang sambil ikut sambil sarapan. Ada juga kan. Kembali kepada saudara. Saudara melihat ini sebagai benih ilahi atau bukan? Saudara mau terima ini sebagai benih gandum atau kalau saudara enggak ya akhirnya halang juga yang tumbuh. Bagi saya COVID-19 ini harusnya membuat kekristenan itu semakin terlihat kesungguh-sungguhannya, semakin terlihat keaslian Kristennya. Ya. Pada saat kita nggak bersungut-sungut, pada saat kita mengucap syukur, lebih dekat sama Tuhan, justru kita sedang melewati sebuah proses yang baik. Karena ingat, waktunya akan tiba, waktu menuai itu, saudara nggak lama lagi. Percaya deh. Ya, waktu menuainya itu nggak lama lagi. Ya, nggak lama lah waktu menuainya. Ya. 30 tahun dari sekarang, bagi saudara yang usianya hari ini 30-an, ya masih oke lah. Ya, misalnya kalau 30 tahun dari sekarang, kalau sudah umur 30 masih 60. Ya. Tapi kalau kayak saya, 30 tahun ke depan usianya umur 80-an. Saya lagi mikir gitu, tadi di jalan lah mikir, 80-an yang mudah-mudahan
ya, masih kuat gitu ya. Artinya saudara, kita nggak pernah tahu, tapi iya kalau sampai 80, ya, tapi tiba-tiba 10 tahun ke depan kita udah di 1000 tahun damai, mana kita tahu. Artinya waktu itu berjalan terasa cepat. Karena apa? Karena Tuhan sedang mempercepat kedatangannya. Segala sesuatu berlangsung cepat. Ya. Sekarang ya saudara, pokoknya kalau saudara punya laptop gitu ya. Kalau saudara punya laptop tuh tahun 2000 deh ya. Lama gitu, begitu dipasangkan, nunggu dulu, baru dia nyala. Baru kita begitu mau loading juga mesti nunggu. Kan kalau sekarang klik shoot. Ya. Karena waktu dipercepat. Saya mau katakan bahwa ketika kita harus mempersiapkan waktu yang dipercepat ini. Pastikan kita menjadi gandum, bukan lalang. Sekalipun nggak bisa diabaikan. Kadang-kadang di sebuah gereja selalu ada lalang tumbuh di antara gandum. Tapi pastikan selama pengiringan, selama kita diizinkan Tuhan, terus pengiring Tuhan, tetaplah setia, tetaplah tertanam, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah bersyukur, tetaplah mengejar karakter Kristus dalam hidup kita. Karena akhirnya saudara kita akan temukan hidup kita semakin hari semakin berbuah. Tidak dipengaruhi dengan tahun kering. Tidak khawatir dengan tahun kering. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Baik buah jasmani, terlebih buah rohani. Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin. Mari kita teduhkan hati kita sejenak. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, hamba percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Kuasamu, Roh Kudusmu tak dapat dibatasi oleh apapun juga. Oleh ruang, oleh jarak, bahkan oleh waktu. Engkau Allah yang sanggup bekerja, melampaui berbagai dimensi untuk menikmati keajaiban Tuhan. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Memberkati setiap anak-anak-Mu saat ini. Satu persatu. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan. Pertolongan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan. Kuasa Tuhan. Menjadi bagian setiap pribadi, lepas pribadi. Mereka hari ini yang sedang bergumul dan berjuang. Karena masalah keuangan. Dalam nama Yesus diberikan jalan keluar. Dan diberikan kemenangan. Mereka sedang bergumul dengan masalah keluarga, dalam nama Yesus diberikan pemulihan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami akan hanya tetap mau tertanam. Kami hanya tetap mau bertumbuh dan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak mau berhenti memberi yang terbaik. Berhenti melakukan bagian kami. Tidak mau berhenti ya Tuhan. Kami mau tetap mengerjakannya. Karena kami tahu ketika kami mengerjakannya, kami akan bertumbuh. Dan akhirnya kami akan menghasilkan buah. Berkati dan terus berkati semua jemaat Moria Family Blessing. Moria Blessing Family dengan berkat-berkat yang ajaib. Berkati Pak Gembala, hamba-Mu Pastor Mervin dan Ibu Mega. Biar terus diberkati Tuhan. Perlindungan, penyertaan, hikmat, marifat, pengwahyuan, pengurapan menjadi bagian keluarga ini. Anak-anak mereka pun diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami percaya bersama dengan Tuhan, cakaplah kami melakukan perkara yang besar. Ini doa dan syukur kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Ibu Mega. Ibu Lydia, dipersilakan Bu. Iya, Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Pendeta Lodi Serang untuk kebenaran firman yang baru saja diberikan. Saya percaya kita semua yang ada di Zoom pada pagi hari ini diberkati. Amin. Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Lodi untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Biarlah kita tetap setia, kita tetap berharap, kita tetap ada di dalam track-nya Tuhan, maka kita bisa lihat bahwa meskipun di masa sukar, kita terus akan berbuah, ya Bapak Ibu Saudara. Baiklah, saya akan memberikan pengumuman pagi hari ini. Yang pertama, ya, selamat ulang tahun di bulan Agustus, khususnya dalam seminggu ini. Yang pertama adalah di tanggal 9 Agustus, Bapak Ferdinand Alberto. Ya, selamat ulang tahun buat Bapak Ferdinand. Ya, ini jemaat baru ya. Selamat ulang tahun Bapak Ferdinand. Lalu di tanggal 10 Agustus, Saudara Agustinus ya, yang sering kita panggil dengan nama Agus ya. Selamat ulang tahun. Lalu di tanggal 12 Agustus, Bapak Tri Yudotomo ya. Suami dari Ibu Risa, Pak Dodot ya, kita panggilnya Pak Dodot, selamat ulang tahun. Di tanggal 13 Agustus, Saudari Yolanda Serafina ya. Buat keempat nama yang baru saja disebutkan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Lalu selanjutnya, Happy Wedding Anniversary 9 Agustus, Bapak Peter Joslawa dan Ibu Maria Magdalena Tina Anggraini. Selamat ulang tahun pernikahan ya buat Pak Peter, Ibu Maria. Ya, langgeng terus sampai maut memisahkan, diberkati pernikahannya untuk memberkati banyak pasutri-pasutri. Puji Tuhan. Lalu selanjutnya, ya, informasi dari pengumuman dari Joy Kids Sunday School. Hari ini 15 Agustus 2021, tepatnya jam 4 sampai jam 5, Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia Joy Kids, jangan lupa ya, bahwa nanti jam 4 ada ibadah melalui Zoom. Nanti linknya akan disampaikan di grup MBS. Lalu selanjutnya doa bersama. Bapak Ibu, pastikan bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga masing-masing kita tetap ada di mesbah doa bersama yang diadakan setiap hari dari rumah masing-masing. Jamnya itu bisa pilih atau mengikuti keduanya, dipersilakan jam 5:30 sampai jam 5:30 pagi, jam 8 sampai jam 9 malam ya. Bapak Ibu terus on fire di dalam mesbah doa bersama keluarga. Selanjutnya ya, ibadah wanita. Nah, khusus buat wanita yang sudah menikah maupun yang belum menikah, mari sama-sama kita simak bahwa di tanggal 17 Agustus 2021, itu hari Selasa ya, akan diadakan ibadah wanita. Jamnya jam 7 sampai setengah 9. Nah, ini ada note-nya, ibu-ibu dan para wanita. Kita akan mengadakan ibadah 17-an ya, dengan tema wanita yang merdeka. Nah, ini ada dress code-nya. Dress code-nya nuansa 17-an, merah putih ya. Sekalipun kita ibadahnya online, ibu-ibu dan para wanita, yuk kita mau meramaikan, kita mau pakai dress code ya, merah putih. Nah, nanti di dalam ibadah akan diadakan lomba secara virtual. Seru ini, karena apa? Kita belum pernah lakukan ya. Jadi kami dari panitia, dari pengurus wanita, minta kerjasamanya ibu-ibu dan para wanita, yuk kita meramaikan. Nah, ini ada lomba makan kerupuk dan lomba tiup balon ya.
Gimana lombanya? Nanti teknisnya akan diatur ya. Nanti lebih detailnya mungkin akan ada infonya di grup wanita ya. Lomba makan kerupuk dan lomba tiup balonnya materialnya disiapkan masing-masing ya oleh ibu-ibu dan para wanita. Jadi nanti sebelum tanggal hari hanya udah pada beli kerupuk masing-masing ya. Jadi siapkan kerupuk di rumah masing-masing dan juga balon di rumah masing-masing ya. Nanti kita akan keseruan di ibadah wanita. Catat tanggalnya 17 Agustus hari Selasa. Baik, lalu berikutnya ibadah penyegaran rohani ya. Hari Rabu, 18 Agustus 2021, jamnya jam 8 malam ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, yuk kita ikut ibadah penyegaran di hari Rabu. Lalu selanjutnya, ya, di hari Jumat, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kita akan mengadakan family altar ya, ibadah House of Blessing ya. Jumat 20 Agustus 2021 jamnya setengah 8 sampai jam 9. Nah, ini masih dengan tema Hari Kemerdekaan, Blood for Freedom ya. Jadi para keluarga mari sama-sama hadir di ibadah Zoom ya, family altar House of Blessing. Nah, nanti di ibadah House of Blessing ini kita juga akan ada lomba keseruan ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak. Mari sama-sama kita mau ikut lombanya dengan dress code bernuansa merah putih ya. Jadi Bapak Ibu ini per keluarga ya, masing-masing keluarga. Mari sama-sama kita menyiapkan dress code yang terbaik dengan atributnya. Artinya Bapak Ibu yang anak-anaknya boleh dipakai bando, yang cowoknya boleh pakai dasi atau topi atau apalah, pokoknya nuansa merah putih per keluarga. Yang nggak ada keluarganya, nggak ada di rumah bagaimana? Tetap ikut aja ya. Perorangan juga boleh. Pokoknya kita mau keseruan. Nanti juga ada kuis-kuis ya. Ada kuis-kuis yang akan dipandu oleh MC yang luar biasa tentunya. Pokoknya acaranya seru, jadi pastikan kita ikut ya. Lalu selanjutnya, ya Bapak Ibu untuk ibadah-ibadah yang dari Selasa sampai Jumat, linknya akan di-share di grup Moria Blessing Family. Ya, jadi nanti tunggu aja. Nah, dana investasi rumah ibadah, dana masuk. Dana masuk per tanggal 8 Agustus 2021 sebesar 30.179.000. Puji Tuhan. Lalu masuk lagi di tanggal 14 Agustus 2021 450.000. Total keseluruhan 30.629.000. Puji Tuhan, saya percaya sampai Oktober nanti kita bisa bayar perpanjangan dan bahkan kita punya rencana membeli ruko tersebut sesuatu yang tidak mustahil. Amin. Mari sama-sama on fire dalam investasi. Kemudian berikutnya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita mau memberikan persembahan, ya. Persiapkan yang terbaik, persiapkan persembahan kita dapat ditransfer ke rekening yang ada di layar masing-masing, ya. Baik, selanjutnya kita mau baca statement, ya. Sama-sama kita mau baca. 3, 2, 1. Allah adalah pencipta dan pemilik atas segala sesuatu. Aku hanyalah ciptaan, hamba, pengurus dan pengelola yang mendapat kesempatan dan kepercayaan dari Dia karena anugerahnya. Waktu, talenta, dan harta kekayaan adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan milik Tuhan, yang harus aku gunakan dan pertanggungjawabkan sesuai kehendaknya dan untuk kemuliaannya. Agar Ia berkenan dan mendapati aku sebagai hamba yang setia dan bertanggung jawab. Firman-Nya berkata, yang menabur akan menuai, yang memberi akan diberi. Terlebih diberkati memberi daripada menerima.
Itulah firman Allah yang aku percayai dengan segenap hati. Mari sama-sama kita berdoa. Dapati kami Tuhan, sebagai hamba yang setia, yang berkenan Tuhan di hadapan Engkau. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang bertanggung jawab di dalam mengelola setiap apa yang Kau percayakan kepada kami. Dan kami mau katakan bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati. Sekalipun di masa sukar, sekalipun Tuhan mungkin musimnya bukan musim berbuah, tapi kami percaya kami anak-anak yang diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, kami mau mengembalikan persepuluhan, kami memberikan korban patangan, dan kami memberikannya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada WL. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Lodi Sairang, Tuhan memberkati buat pelayanannya. Terima kasih Ibu Lydia. Sambil mempersiapkan persembahan, kita nyanyikan pujian ini. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan. Tuhan. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari kita memberi untuk Tuhan, kita kembalikan milik Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu pasti diberkati Tuhan. Biarlah suka-suka Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Haleluya. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama katakan kepada Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah suka-suka Tuhan saja atas hidup kita. Amin. Kita berserah kepada Dia. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kita. Haleluya. Sebentar kita akan berdoa buat yang berulang tahun. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kemana Bapak Gembala, kok tidak ada videonya. Mohon izin Bapak Gembala sama Bapak Lodi Sairang tukeran pelayanan. Bapak Lodi di sini, jadi bagi-bagi berkat gitu ya. Puji nama Tuhan. Jadi nanti yang berdoa untuk berkat, doa berkat adalah Bapak Lodi. Puji Tuhan, saya akan mendoakan untuk yang berulang tahun. Silakan.
Ya, Bapak Ferdinand Alberto ini adalah suami dari Ibu Maria, ya. Papa Kanaya dari CAB. Jemaat baru, Tuhan memberkati Ibu Maria. Selamat ulang tahun nih buat Bapak. Kita mau doa sama-sama. Ada Saudara Agus, ada Bapak Tri Yudotomo ada di sini. Tambah ganteng aja Bapak. Wah, luar biasa. Ada Yolanda yang selalu setia beribadah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah menambahkan 1 tahun lagi. Engkau memperpanjang umur orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saat ini kami berdoa buat Bapak Ferdinand Alberto. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan, segala sakit Tuhan sembuhkan. Oleh bilur Yesus Bapak Alberto sembuh Tuhan. Biar Engkau yang menjamah hatinya, Engkau yang memulihkan keadaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarganya juga dilindungi Tuhan, Ibu Maria dan anak-anaknya ada dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa buat Saudara Agustinus, Engkau menyertai Agustinus Tuhan, masa depannya ada di tangan Tuhan, pasangan hidupnya yang terbaik dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara buat Agus Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya pekerjaannya, usahanya diberkati Tuhan. Bapak Tri Yudotomo kami serahkan ke dalam tangan-Mu, walaupun secara manusia mungkin sudah pensiun dalam pekerjaan, tetapi tidak akan pernah pensiun di dalam Tuhan. Apa yang dia kerjakan Tuhan Kau buat berhasil. Rencana-rencananya apa yang ingin dia rindukan untuk keluarganya Tuhan, Engkau Allah membuatnya berhasil. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, segala sesuatu Tuhan cukupi, segala sesuatu Tuhan sediakan. Bapak Tri Yudotomo menjadi kepala rumah tangga yang selalu melekat kepada Tuhan. Diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, keluarganya diberkati, istri dan anak-anaknya disertai Tuhan. Kami juga berdoa buat Yolanda Serafina, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Masa depannya juga ada dalam tangan Tuhan. Pasangan hidupnya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati hidupnya. Kami percaya walaupun dia jauh dari keluarga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang tutup bungkus, terus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan Yolanda, semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini ada umat-umat Tuhan yang berulang tahun dan seluruh yang beribadah juga diberkati. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Lodi. Saudara-saudara dikasih Tuhan, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, sahabat-sahabat Kristus, pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan sekarang. Mari angkat kedua belah tanganmu menengadah ke surga dan terimalah berkat penuh berkat. Curahan berkat. Berkat jasmani dan berkat rohani. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang, pertolongan, kekuatan dari Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, sukacita. Bahkan karunia-karunia kuasa Roh Kudus menuntun, memimpin, menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Lodi. Tuhan Itu berkati. sama-sama. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Pak Dodot. Selamat ulang tahun Pak Dodot. Foto bersama. Kita foto bersama dulu Pak. Mohon. Ya foto dulu. Happy birthday Pak Dodot. Mungkin Bapak Ibu yang belum on cam. Baik, kita dari slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Baik. Sekarang ke slide yang kedua. Ada dua, mana satu lagi di gudang. Oke. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Terima kasih Pak Lodi, teman-temannya pelayan. Bu Mega, terima kasih. Sama-sama Bu Evi, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Pastor Lodi. Mega. Tapi ya tadi ada kos uangnya, uangnya tadi kan. Ya kan benar kan kan? Kasih. Kita Betania. Hari. Nyoba, selamat ulang tahun Nyoba. Kasih. Selamat hari Minggu. Betania, Pak Su. Pras. Yang melayani, dulu ya, yang melayani pagi hari.